Soal PTS IPAS kelas 3, semester 1 kurikulum merdeka. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi hewan peliharaan. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan? Apakah A. Hewan yang hidup di hutan, B. Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar. Soal nomor 2. Bagaimana cara untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar kita? Apakah A. Mencari di buku pelajaran, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Bertanya kepada teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan memahami perbedaan antara hewan peliharaan dan hewan liar. Soal nomor 3. Hewan yang tidak dipelihara dan mencari makan sendiri disebut sebagai apa? Apakah A. Hewan liar, B. Hewan peliharaan, atau C. Hewan yang hidup di dalam air? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas mencari dan mengamati hewan di sekitar sekolah. Soal nomor 4. Apa yang dilakukan untuk mengetahui hewan-hewan di sekitar sekolah? Apakah A. Membaca buku tugas, B. Melakukan aktivitas mencari binatang, atau C. Melakukan diskusi bersama teman? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat menggambarkan cara bergerak hewan peliharaan yang disebutkan. Soal nomor 5. Bagaimana cara hewan peliharaan seperti kucing bergerak? Apakah A. Terbang, B. Melompat-lompat, atau C. Berjalan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hewan berdasarkan keberadaan tulang belakang. Soal nomor 6. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang termasuk dalam kategori apa? Apakah A. Hewan berongga, B. Hewan vertebrata, atau C. Hewan invertebrata?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis hewan berdasarkan deskripsi yang diberikan. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Hewan seperti ular, buaya, dan kadal termasuk dalam jenis hewan apa? Apakah A. Agnatha, B. Reptil, atau C. Aves? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelompok hewan berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku. Soal nomor 8. Hewan yang memiliki bulu dan biasanya bisa terbang disebut apa? Apakah A. Mamalia, B. Aves, atau C. Amfibi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menunjukkan pengetahuannya tentang jumlah spesies hewan yang telah ditemukan. Soal nomor 9. Berapa jumlah spesies hewan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan? Apakah A. 100.000 spesies, B. 1,2 juta spesies, atau C. 10 juta spesies? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat membedakan adaptasi hewan berdasarkan lingkungan tempat hidupnya. Soal nomor 10. Apa yang membedakan hewan-hewan yang hidup di darat dengan yang hidup di dalam air? Apakah A. Ukuran tubuhnya, B. Cara bergeraknya, atau C. Lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antar hewan. Soal nomor 11. Apa yang membuat hewan-hewan menjadi berbeda satu dengan lainnya? Apakah A. Bentuk bulunya, B. Kediaman mereka, atau C. Kedekatan dengan manusia? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik menjelaskan bahwa adaptasi terhadap lingkungan mempengaruhi bentuk tubuh hewan. Soal nomor 12. Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain bisa berbeda? Apakah A. Karena warna bulu yang berbeda, B. Karena lingkungan tempat tinggal mereka, atau C. Karena peran dan fungsi yang berbeda?
Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat membedakan bagian-bagian tubuh yang berbeda antar spesies hewan. Soal nomor 13. Apakah setiap hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Apakah A. Ya, semua hewan memiliki bagian tubuh yang identik. B. Tidak, hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda sesuai spesiesnya. Atau C. Tergantung pada warna bulu hewan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan utama antara bagian tubuh manusia dan hewan. Soal nomor 14. Apa perbedaan utama antara bagian tubuh manusia dengan bagian tubuh hewan? Apakah A. Manusia memiliki jari kaki, hewan memiliki kaki. B. Manusia memiliki mulut, hewan memiliki belalai. Atau C. Manusia memiliki punggung, hewan memiliki paruh. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara adaptasi lingkungan dengan perbedaan bentuk tubuh hewan. Soal nomor 15. Mengapa bentuk tubuh hewan yang satu dengan yang lain bisa berbeda meskipun memiliki bentuk tubuh yang mirip? Apakah A. Karena mereka hidup di tempat yang berbeda. B. Karena adaptasi mereka terhadap lingkungan. Atau C. Karena hewan memiliki warna bulu yang berbeda. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi perbedaan fisik antara dua jenis hewan. Soal nomor 16. Amati kedua gambar berikut. Gambar A adalah bebek, gambar B adalah buaya. Apa perbedaan antara kedua bagian tubuh hewan yang kalian amati? Apakah A. Hewan A memiliki sayap, hewan B memiliki ekor. B. Hewan A memiliki kaki panjang, hewan B memiliki badan besar. Atau C. Hewan A memiliki jari, hewan B memiliki taring. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari bagian tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak. Soal nomor 17. Amati gambar berikut. Bagian tubuh hewan yang digunakan untuk bergerak disebut apa? Apakah A. Alat gerak, B. Anggota badan, atau C. Saraf motorik? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat membandingkan
dan mengontraskan ciri-ciri fisik antara dua jenis hewan. Soal nomor 18. Amati gambar berikut. Kedua hewan memiliki perbedaan yang mencolok pada apa? Apakah A. Sayap dan jari, B. Punggung dan tulang, atau C. Bulu dan ekor? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memprediksi atau menjelaskan akibat dari kehilangan bagian tubuh tertentu pada hewan. Soal nomor 19. Apa yang akan terjadi jika hewan kehilangan bagian tubuhnya? Apakah A. Hewan tersebut akan mati, B. Hewan tersebut tidak bisa lagi bergerak dengan baik, atau C. Hewan tersebut bisa tumbuh kembali bagian tubuhnya? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berkomunikasi. Soal nomor 20. Bagian tubuh hewan yang digunakan untuk berkomunikasi disebut apa? Apakah A. Anggota badan, B. Alat gerak, atau C. Organ sensorik? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi alasan mengapa hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda. Soal nomor 21. Mengapa hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda? Apakah A. Karena setiap hewan ingin tampak unik, B. Karena hewan-hewan berbeda tempat tinggalnya, atau C. Karena setiap hewan memiliki kebutuhan yang berbeda? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat memprediksi hasil jika semua hewan memiliki bagian tubuh yang serupa. Soal nomor 22. Apa yang akan terjadi jika semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama? Apakah A. Hewan-hewan tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan, B. Hewan-hewan akan lebih mudah untuk dikenali, atau C. Hewan-hewan akan memiliki warna bulu yang sama? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk tubuh hewan. Soal nomor 23. Apa yang mempengaruhi bentuk tubuh hewan? Apakah A. Makanan dan cara bergerak, B. Panjang dan warna bulu, atau C. Suhu dan kelembaban udara?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh kucing yang berguna untuk memanjat. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh kucing untuk memanjat? Apakah A. Ekor, B. Kuku yang tajam, atau C. Jenggot? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat memberikan alasan mengapa kuku kucing berbeda dengan kuku anjing. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Mengapa kuku anjing tidak runcing dan melengkung seperti kuku kucing? Apakah A. Karena anjing tidak suka memanjat, B. Karena anjing lebih suka berenang, atau C. Karena anjing lebih berat dibanding kucing? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 26. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan utama antara gigi hewan herbivora dan karnivora. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Apa perbedaan utama antara gigi hewan herbivora dan hewan karnivora? Apakah A. Hewan herbivora memiliki gigi yang tajam untuk mengoyak daging, B. Hewan karnivora memiliki gigi tajam untuk mengunyah rumput, atau C. Hewan herbivora memiliki gigi rata untuk mengunyah tumbuhan? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 27. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi paru burung dalam menghancurkan biji-bijian. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh burung untuk menghancurkan biji-bijian? Apakah A. Kaki yang kuat, B. Paruh yang kuat, atau C. Sayap yang lebar? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 28. Peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan sebagai herbivora berdasarkan pola makannya. Soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang memakan tumbuhan disebut sebagai apa? Apakah A. Omnivora, B. Karnivora, atau C. Herbivora? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 29. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat yang digunakan singa untuk mengoyak daging. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Bagian tubuh mana yang digunakan oleh singa untuk mengoyak daging? Apakah A. Taring yang tajam,
B. Cakar yang panjang, atau C. Paruh yang kuat. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 30. Peserta didik dapat menjelaskan adaptasi gigi hewan omnivora terhadap pola makan mereka. Soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Mengapa hewan omnivora memiliki gigi yang berbeda-beda? Apakah A. Karena mereka suka makan segala jenis makanan. B. Karena mereka hanya memakan tumbuhan. Atau C. Karena mereka hanya memakan hewan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat memahami manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies. Salah satu manfaat dari perkembangbiakan bagi spesies adalah apa? Apakah A. Meningkatkan keragaman genetik, B. Mengurangi jumlah individu, atau C. Menghapuskan spesies? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengenali karakteristik hewan dengan siklus hidup tahunan. Hewan yang memiliki siklus hidup tahunan biasanya apa? Apakah A. Memiliki umur panjang, B. Mengalami perubahan bentuk yang besar, atau C. Berkembang biak dengan cepat? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab kepunahan spesies. Kepunahan suatu spesies bisa disebabkan oleh apa? Apakah A. Pemulihan habitat, B. Penambahan jumlah populasi, atau C. Kerusakan lingkungan? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menentukan tahap awal siklus hidup tanaman. Siklus hidup tanaman sering dimulai dari apa? Apakah A. Bunga, B. Biji, atau C. Akar? Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengenali hewan yang mengalami fase pupa dalam siklus hidupnya. Hewan yang memiliki fase pupa dalam siklus hidupnya adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan, atau C. Beruang? Jawabannya yang A.
Peserta didik dapat mengurutkan tahap pertumbuhan manusia setelah bayi. Tahap pertumbuhan manusia setelah bayi adalah apa? Apakah A. Dewasa, B. Remaja, atau C. Anak-anak? Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat membedakan hewan yang mengalami metamorfosis lengkap. Hewan yang mengalami metamorfosis lengkap adalah apa? Apakah A. Katak, B. Cicak, atau C. Anjing? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengenali contoh tanaman dengan siklus hidup 1 tahun. Tanaman yang sering digunakan sebagai contoh siklus hidup 1 tahun adalah apa? Apakah A. Bunga matahari, B. Pohon ok, atau C. Bambu? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat membedakan perbedaan antara hewan ovovivipar dan vivipar. Perbedaan siklus hidup hewan ovovivipar dengan vivipar adalah apa? Apakah A. Ovovivipar melahirkan, vivipar bertelur, B. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar di luar tubuh, atau C. Ovovivipar bertelur di dalam tubuh, vivipar melahirkan? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat menjelaskan adaptasi lingkungan hewan untuk berkembang biak. Hewan yang mengandalkan adaptasi lingkungan untuk berkembang biak seringkali apa? Apakah A. Melakukan migrasi, B. Menetap di satu tempat, atau C. Mengubah warna tubuhnya? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat membandingkan siklus hidup manusia dan serangga. Perbedaan utama antara siklus hidup manusia dan serangga adalah apa? Apakah A. Manusia tidak mengalami metamorfosis, serangga mengalami, B. Manusia bertelur, serangga melahirkan, atau C. Manusia memiliki siklus hidup yang lebih cepat? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menjelaskan ciri tanaman dengan siklus hidup 2 tahunan. Tanaman dengan siklus hidup 2 tahunan biasanya apa? Apakah A. Berbunga pada tahun pertama, B. Memproduksi benih pada tahun kedua, atau C. Hanya hidup selama 1 tahun? Kita
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri khas hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Salah satu ciri khas hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah apa? Apakah A. Bertelur dalam jumlah banyak, B. Menyusui anaknya, atau C. Melahirkan langsung? Kita akan menjemputnya. Di langit biru mentari, Jawabannya yang A. di langit biru mentari, Peserta didik dapat mengenali hewan yang mengalami metamorfosis. mimpi yang ingin dikejar. Langkah Hewan yang memiliki siklus hidup yang melibatkan metamorfosis adalah apa? Apakah A. Ulat menjadi kupu-kupu, B. Ikan menjadi katak, atau C. Katak menjadi ular? mimpi besar yang kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Kita akan meraih semua ini. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi proses perkembangbiakan di luar tubuh induk. Takkan ada rintangan. Proses perkembangbiakan di luar tubuh induk sering terjadi pada apa? Apakah A. Ikan dan amfibi, B. Mamalia dan burung, atau C. Serangga dan mamalia? Menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat memeluk di dalam hati. Mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang A. Jangan menyerah. Kita akan Peserta didik dapat menilai kemungkinan kebutuhan makanan bayi hewan berdasarkan gambar. Perhatikan gambar berikut. Bayi hewan yang baru menetas pada gambar di atas kemungkinan besar apa? Apakah A. Dapat langsung mencari makanan, B. Mendapatkan makanan dari induk, atau C. Bertahan hidup tanpa bantuan induk? semangat membara di dalam hati. Mimpi besar kan kita gapai. Teruslah berjuang, jangan menyerah. Jawabannya yang B. Semua impian kita. Peserta didik dapat mengenali hewan dengan fase larva sebelum menjadi dewasa. Hewan yang memiliki fase larva sebelum menjadi dewasa adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Anjing, atau C. Burung? Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi siklus hidup tanaman yang dimulai dari biji hingga pembentukan biji lagi. Siklus hidup tanaman yang dimulai dari biji dan berakhir dengan pembentukan biji lagi disebut apa? Apakah A. Siklus hidup tahunan, B. Siklus hidup 2 tahunan, atau C. Siklus hidup perennial? Menuju cita-cita, takkan pernah gentar. Semangat membara di dalam hati. Mimpi besar kan kita gapai. Jawabannya yang A. Jangan menyerah. Peserta didik dapat membandingkan siklus hidup burung dan mamalia. Perbedaan siklus hidup burung dan mamalia adalah apa? Apakah A. Burung bertelur, mamalia melahirkan, B.
Burung memiliki fase pupa, mamalia tidak. Atau C. Burung memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat memerah di dalam Jawabannya yang A. mimpi besar akan kita gapai. Peserta didik dapat mengidentifikasi hewan yang mengalami perubahan bentuk dari larva ke dewasa. Kita akan meraih semua impian. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dari larva, pupa, hingga dewasa adalah apa? Apakah A. Kupu-kupu, B. Ikan salmon, atau C. Sapi? Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang A. Kita akan terus Peserta didik dapat memahami definisi dasar metamorfosis sebagai perubahan bentuk tubuh makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. impian kita. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Proses di mana hewan bagaimana? Apakah A. Tumbuh tanpa mengubah bentuk, B. Berubah bentuk dari lahir hingga dewasa, atau C. Berubah warna karena lingkungan? Kita akan meraih semua impian kita. Terus berkarya, Jawabannya yang B. akan menjemputnya. Peserta didik dapat mengetahui contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan membedakannya dari hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Mentari bersinar. Hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna? Apakah A. Kelinci, B. Kupu-kupu, atau C. Kecoa? Dikejar langkah pasti takkan terhenti menuju cita-cita takkan pernah gentar. Semangat memerah di dalam hati. Jawabannya yang B. Kita Peserta didik dapat mengetahui jumlah tahap dalam siklus hidup hewan dengan metamorfosis sempurna, 4 tahap. Berapa jumlah tahap dalam siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Apakah A. 3 tahap, B. 4 tahap, atau C. 5 tahap? takkan ada rintangan yang menghadang. Setiap kita bersama takkan terpatahkan. Setiap langkah membawa harapan menuju masa Jawabannya yang B. bersinar. Semangat Peserta didik dapat memahami perbedaan antara larva dan nimfa serta fungsinya dalam siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis. berjuang, jangan menyerah. Apa bedanya larva dan nimfa? Apakah A. Larva adalah fase sebelum nimfa, nimfa adalah fase setelah larva. B. Larva adalah fase setelah nimfa, nimfa adalah fase sebelum larva. C. Larva dan nimfa adalah fase yang sama. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Semangat membara di dalam hati. Jawabannya yang A. Teruslah Peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dalam hal jumlah fase pertumbuhan. impian kita. Apa perbedaan utama antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Apakah A. Metamorfosis sempurna ada 3 tahap, tidak sempurna ada 4 tahap. B. Metamorfosis sempurna ada 4 tahap, tidak sempurna ada 3 tahap.
C. Keduanya memiliki jumlah tahap yang sama. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengenali tahap yang tidak termasuk dalam siklus hidup metamorfosis sempurna, yaitu nimfa. Tahap apa yang tidak ada dalam metamorfosis sempurna? Apakah A. Telur, B. Larva, atau C. Nimfa? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat memahami peran dan proses yang terjadi selama fase pupa dalam metamorfosis sempurna. Apa yang terjadi selama fase pupa dalam metamorfosis sempurna? Apakah A. Hewan berubah dari nimfa menjadi dewasa, B. Hewan berubah dari larva menjadi bentuk dewasa di dalam kepompong, C. Hewan mulai tumbuh dari telur. Setiap langkah membawa harapan menuju masa depan yang cerah bersinar. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan mana yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Apakah A. Kupu-kupu, B. Katak, atau C. Kecoa? Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengetahui alasan mengapa metamorfosis adalah proses penting dalam siklus hidup hewan. Mengapa metamorfosis penting bagi hewan? Agar hewan bisa apa? Apakah A. Menyesuaikan warna tubuhnya, B. Berkembang menjadi bentuk dewasa, atau C. Mencari makanan dengan lebih baik? Jawabannya yang B. Peserta didik dapat memahami peran metamorfosis dalam siklus hidup nyamuk dan bagaimana hal itu mempengaruhi perkembangan nyamuk. Mengapa metamorfosis penting untuk nyamuk? Agar nyamuk bisa berubah apa? Apakah A. Warna tubuhnya, B. Bertahan di berbagai lingkungan, atau C. Dari telur menjadi dewasa dengan cepat? Jawabannya yang C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.